Seseorang yang memang benar-benar seorang healer, mereka tidak akan menyebut diri mereka healer. Seorang guru tidak akan pernah menyebut diri mereka guru. Selamat datang di Rex Journey Spiritual, masih barengan sama saya, Riasta Rahma. Dan kali ini kita akan sedikit saja membahas tentang spiritual narsistik. Apa itu yang disebut dengan spiritual narsistik? Spiritual narsistik itu adalah bagian dari spiritual ego. Narsistik adalah gangguan kepribadian di mana seseorang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain hingga selalu ingin dikagumi dan menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di sekeliling mereka. Secara spiritual sendiri, ini adalah sesuatu yang butuh untuk dihindari, sangat-sangat dihindari. Fenomena spiritual narsistik ini sudah ada dari berabad-abad lalu, bahkan sebelum kita mengenal tentang spiritual. Bahkan sebelum kita dilahirkan, dari zaman dulu kakek nenek moyang kita, ini sudah ada. Di mana seseorang merasa menjadi lebih hebat, menjadi lebih penting, menjadi lebih sakti, menjadi memiliki kemampuan yang luar biasa ketika mereka berspiritual. First thing first, ingat, seorang dewa tidak pernah menspesialkan diri mereka menjadi dewa. Para nabi tidak pernah menyebut diri mereka nabi yang paling benar. Anak-anak indigo yang sesungguhnya tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya adalah indigo. Para light worker yang sebenarnya tidak pernah mentitle diri mereka dengan sebutan light worker. Para guru-guru spiritual, mereka tidak menyebut dirinya guru. Siapa yang memberikan title itu? Orang lain yang melihat pekerjaan mereka, yang melihat apa yang telah mereka lakukan dan mereka kerjakan untuk alam semesta ini. Orang lain yang memberikan julukan itu, bukan diri mereka sendiri. Dan ketika banyak orang di luaran sana merasa menjadi lebih baik, merasa menjadi lebih hebat, menjadi lebih sakti daripada orang lain, ketika mereka baru mengenal spiritual, ketika mereka baru mengalami spiritual awakening, that's the spiritual narcissistic. Spiritual narcissistic ini adalah ego yang sangat-sangat berbahaya. Kita mendewakan diri kita, kita mengagungkan diri kita. Inilah cikal bakal dari banyaknya pengkultusan, dari banyaknya sekte-sekte sesat yang akhirnya bermunculan di alam semesta ini. Merasa diri kita adalah manusia yang paling benar, yang paling baik, guru yang paling hebat, dan semua orang harus ikut kita. Semua orang harus mengikuti apa kata kita. Menurut kita ini benar dan kalian harus ikut. Menurut kita ini salah dan kalian harus menghindarinya. Itu bukan ilmu spiritual. Spiritual adalah kebebasan. Kalau misalkan teman-teman belum nonton video aku yang ini nih tentang bagaimana caranya menjadi manusia yang berspiritual, tolong ditonton dulu video yang satu ini ya. Jadi tidak ada pembenaran atas apapun buat teman-teman kita di luaran sana, ataupun mungkin teman-teman yang tidak sengaja ngeklik video ini, mungkin bisa jadikan ini sebagai pengingat. Ingat, spiritual tidak pernah mengajarkan dirimu untuk berbangga diri, bersombong diri dengan apa yang telah kamu dapatkan dan telah kamu miliki dari alam semesta ini. Apa yang kalian dapatkan dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan misi hidup kalian, untuk membantu diri kalian sendiri dan banyak orang, bukan untuk bersombong-sombong ria. Kenapa spiritual tidak pernah membenarkan kenarsistikan dan spiritual narsistik harus dihindari? Yang pertama, secara spiritual
kita semua adalah makhluk di alam semesta ini yang memiliki derajat yang sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih baik, dan tidak ada yang lebih buruk. Kita semua sama. Bahkan kalau kita mau bandingkan diri kita dengan hewan, kita sama. Dengan tumbuhan, kita sama. Dengan makhluk halus kita sama. Samanya apa? Kita sama-sama makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Apa bedanya? Apalagi ketika kita sama-sama manusia. Ingat, spiritual itu bukan sesuatu yang baru ngetren saat ini. Enggak. Spiritual itu sudah ada dari zaman dulu kala, semenjak manusia pertama ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Kenapa? Karena semua manusia punya spiritualitas, dan itu bukan cuman kalian aja, dan itu bukan cuman kamu aja, bukan cuman aku aja. Semua manusia di alam semesta ini punya spiritualitas. Aku paling gak suka ketika ada orang-orang bilang, Rista, kamu punya gift ya, kamu bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat ya, kamu bisa ini ya, kamu bisa itu ya. No, dari dulu aku pengen normal, dari dulu aku pengen jadi manusia, teman-teman. Aku gak mau dibilang aneh atau bahkan dibilang spesial, karena aku seorang manusia. Lalu tiba-tiba bermunculan orang-orang yang tiba-tiba bilang, I am special, I have a gift. Gift apa? Third eye? Semua manusia punya third eye. Pikiran, semua manusia punya pemikiran. Aku bisa melihat masa depan. Everybody can do it. Gift itu gak ada. Semua manusia bisa melakukan itu. Hanya mungkin teman-teman di luaran sana tidak tahu caranya bagaimana menggunakan gift itu. Makanya kita bantu untuk mereka bisa mempergunakan gift mereka, kemampuan mereka sebaik mungkin. Yang namanya supernatural itu nggak ada. Supernatural itulah kemampuan natural dari kita, manusia. Kita diberkati itu. Manusia diberkati itu. Bukan cuma kamu. Ketika kita memiliki spiritual narsistik, itu sesuatu yang menggelikan. Sadar. Kalian mengalami proses spiritual awakening dan kalian mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ingat, itu bukan cuma kalian. Semua orang di luaran sana pun mengalami itu. Banyak orang mengalami itu. Bukan cuma aku, bukan cuma kamu, bukan cuma mereka, bukan cuma kita. Jadi tidak ada yang spesial di situ. Apalagi ketika ilmu spiritual mengajarkan kita untuk masuk ke tingkatan spiritual yang paling tinggi, yaitu selfless. Apa itu selfless? Selfless adalah kondisi ketika kita menghilangkan keterikatan kita dengan hal-hal yang berbau material, termasuk pentaitelan terhadap diri kita. Karena kita ini manusia. Title apa yang kita butuhkan? Kita tidak butuh title. Balik lagi, seorang healer tidak akan menyebut dirinya healer. Seorang shaman, dia tidak menyebut dirinya shaman, dia hanya melakukan tugasnya. Seorang tabib tidak menyebut dia tabib, dia hanya melakukan tugasnya. Seorang guru spiritual tidak pernah menggurui orang lain, dia hanya melakukan tugasnya. Kita hanya melakukan tugas kita untuk menjadi manusia yang berspiritual. Ingat ya, anak-anak indigo yang sesungguhnya tidak perlu mentitle dirinya indigo karena dia sudah jadi indigo. Cenayang-cenayang yang benar, mereka tidak pernah menggembar-gemborkan kecenayangan mereka karena mereka tahu itu akan terjadi. Jadi pesan aku, balik lagi, hati-hati dengan spiritual narsistik. Kalau sekarang kita sedang merasa bahwa kita mendewakan diri kita mengagungkan diri kita, ada kesombongan di dalam diri kita,
atas kemampuan-kemampuan spiritual yang kita miliki. Ayo cepet-cepet balik lagi sadar, karena perjalanan kita masih sangat jauh untuk menuju tingkat spiritual tertinggi yang sesungguhnya. Sangat jauh. Nah lalu itu Rista, kamu mentitle diri kamu sebagai spiritual coach, bukankah itu spiritual narsistik? Yang pertama, bukan aku yang mentitle diriku sebagai seorang coach, melainkan orang-orang yang pada akhirnya merasa terbantu atas apa yang mungkin sedikit aku bisa berikan dan sharing kepada mereka semua. Lalu yang kedua, aku tidak merasa berbangga diri dengan memiliki title spiritual coach tersebut. Tapi jika itu dibutuhkan buat kalian, silahkan. Ataupun kalian mau panggil aku apapun, terserah teman-teman. Aku tidak merasa harus ada orang-orang yang memanggil aku sebagai coach. Di sini aku hanya menjalankan tugasku, melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk memberikan wawasan tentang spiritualitas kepada kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Kalau teman-teman suka video ini, silahkan kasih like-nya dan boleh juga komen sesuatu, mungkin ide-ide ataupun hal-hal yang bisa kita bahas di video berikutnya. Kalau misalkan ini adalah pertama kali teman-teman masuk ke channelnya Rex Journey Spiritual, boleh saya minta keikhlasannya untuk subscribe channel ini supaya kita tetap bisa memberikan edukasi spiritual, pemahaman-pemahaman spiritual kepada banyak orang dengan cara yang mudah. Dan kalau misalkan teman-teman sedang dalam proses spiritual awakening dan teman-teman membutuhkan konsultasi, silahkan teman-teman kunjungi Instagram rexjourney.id untuk melakukan konsultasi langsung barengan sama saya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.